Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sebuah kisah? Mudah-mudahan kabar baik. Pada kesempatan kali ini, kami akan membagikan kisah berjudul Kisah Tetangga yang Selamat dari Pesugihan Setan Tetangga Barunya. Sahabat sebuah kisah, aku adalah seorang janda beranak dua. Suamiku sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Sedangkan anak-anakku sudah meniti karirnya masing-masing di kota besar. Dan benar, aku sekarang hidup sendirian. Meski begitu, aku tidak pernah bersedih. Tidak ada yang salah dengan hidup sendirian. Lagi pula, anak-anakku masih sering mengirimku uang dan juga mengunjungiku saat ada waktu luang. Aku juga bahagia-bahagia saja hidup sederhana seperti ini. Terlebih, aku masih punya waktu banyak untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Namun, ketenangan hidupku itu diusik oleh kedatangan seorang tetangga yang baru saja pindah dari luar kota. Katanya, suaminya dulu adalah pengusaha yang sukses. Namun, usaha suaminya tiba-tiba bangkrut, yang membuat mereka terpaksa pindah ke rumah di desa yang harganya lebih murah. Aku memang sengaja tak menyapa mereka duluan, karena budaya di sini adalah siapa yang datang, dialah yang permisi duluan. Terlebih, aku lebih tua daripada mereka. Jadi, merekalah yang harus bergerak untuk setidaknya menunjukkan hormat sebagai tetangga baruku. Akan tetapi, sampai 2 minggu lamanya, mereka masih diam saja. Tidak ada tanda-tanda sedikit pun mereka mau menyapaku. Apakah memang begini tabiat orang kota? Aku sebenarnya tidak suka melebeli orang, tapi tetangga baruku ini memang benar-benar tidak sopan. Karena geram, aku memutuskan untuk menyapa mereka duluan, sekalian memperingati untuk belajar sopan dengan tetangga yang lebih tua. Namun, niat itu tidak berjalan sesuai dengan rencanaku. Pasalnya, aku tidak bertemu dengan tetangga baruku itu, melainkan sosok yang mengerikan. Pagi itu, aku sudah menyiapkan kolak pisang yang akan kuberikan kepada mereka. Lalu, aku langsung menuju dapur untuk menemui istri tetangga baruku itu. Sesampainya di sana, aku melihat istrinya sedang memasak di dapur membelakangiku. Kemudian, aku menyapa dia melalui dapur pintu yang dibuka setengah. Assalamualaikum Lastri, ini ibu bawakan kolak pisang, sapaku lembut. Sapaanku tidak segera mendapatkan jawaban, hingga aku mengulanginya lagi. Assalamualaikum Lastri, ibu sudah repot-repot kesini membawakan kolak pisang untuk kamu loh. Masa menjawab salam saja kamu tidak mau? Ulangku. Sekali lagi tidak ada yang menjawab. Wanita itu masih saja cuek melanjutkan kegiatan masaknya dalam hening. Aku yang semakin geram karena wanita ini semakin melampaui batas. Lalu aku memberanikan diri untuk menerobos pintu itu. Namun, belum sejengkal saja aku melangkah, wanita itu tiba-tiba berbalik. Alangkah terkejutnya aku saat melihatnya. Wajahnya pucat dan penuh darah. Rambutnya pun menjadi berantakan semua. Astagfirullahaladzim, aku menyebut dan langsung lari terbirit-birit. Kejadian itu membuatku sedikit terguncang. Belum pernah selama ini dalam hidupku aku melihat sosok yang menyeramkan seperti itu. Setelah kejadian itu, aku langsung membentengi diri dengan doa-doa agar dijauhkan dari kekuatan jahat. Meski begitu, kejadian itu cukup membuatku menaruh curiga kepada tetangga baruku itu. Dari sikap yang cuek hingga ada makhluk halus bertengger di rumahnya, sudah pasti ada yang tidak beres dengan keluarga mereka. Kecurigaanku kian bertambah ketika suatu malam aku mencium bau wangi kembang dan dupa berasal dari rumah sebelah. Aku yang penasaran lalu memberanikan diri untuk mengintip apa yang sedang mereka lakukan.
Aku kemudian melangkahkan kakiku ke arah bau-bauan itu. Ternyata bau itu mengantarkanku pada sebuah ruangan kecil di belakang rumah mereka. Ruangan yang hanya berdinding bambu itu terlihat diterangi oleh cahaya merah remang-remang. Samar-samar, aku mendengar mereka merapal sesuatu yang aku tidak paham artinya. Dan tiba-tiba, suara itu berhenti tatkala mereka mendengar aku yang tak sengaja menginjak sebuah ranting pohon. Mereka kemudian keluar dari ruangan itu. "Apa yang kamu lakukan di sini, wanita tua?" bentak sang suami. "Astagfirullahaladzim, kamu ini sudah melakukan dosa, malah kurang ajar sama saya." Aku membentaknya balik. "Hei, camkan ya wanita tua, kalau saja kau bocorkan apa yang kami lakukan, kami tidak segan-segan menjadikanmu tumbal. Bersyukurlah kau masih hidup sampai sekarang," kata sang istri sambil menyeretku pulang. Semenjak kejadian itu, aku menjaga jarak dengan mereka. Aku juga masih percaya dengan Tuhan. Kalau kekuatan semacam itu tidak bisa dikalahkan dengan kekuatan Tuhan. Namun, beberapa hari setelah kejadian itu, aku jatuh sakit. Hari-hari ku lalui dengan tidur di atas ranjang. Aku hanya bisa makan dan melakukan kegiatan seadanya. Aku tidak mau curiga apakah tetanggaku itu bersungguh-sungguh akan menjadikanku tumbal dari ritual kliniknya. Sekarang, yang bisa kulakukan hanya berdoa kepada Tuhan agar diberikan kesembuhan. Namun, aku tidak kunjung sembuh. Bahkan aku semakin mengalami hal aneh. Pada malam hari, aku bermimpi hal yang tidak pernah aku pikirkan. Tiba-tiba saja, aku berada di ruangan tempat tetangga baruku melakukan ritual pesugihan. Aku berdiri tepat di belakang mereka. Di depanku, mereka sedang membaca mantra-mantra untuk memuja setan. Tiba-tiba, aku melihat sosok wanita yang pernah kulihat di dapur muncul di depan mereka. Namun, yang kulihat selanjutnya adalah hal yang mengejutkan. Tubuh wanita itu tiba-tiba saja terbakar. Ia meraung kesakitan. Kemudian, pasangan suami istri di depanku itu menoleh ke belakang dan memperlihatkan wajah marahnya kepadaku. Lalu, mereka berjalan ke hadapanku dengan mengarahkan tangannya ke depan, seakan ingin mencekikku. Namun, hal itu tidak terjadi. Aku terbangun dengan keringat sekujur tubuhku. "Ibu, apa ibu tidak apa-apa?" Rina, salah satu anakku di perantauan, tiba-tiba saja muncul di depanku. Aku masih memegangi kepalaku yang masih sakit. Kemudian, Rina memberikanku air putih untuk aku minum. "Ibu, tahu tidak kalau ibu sudah pingsan selama beberapa hari?" tanya Rina. Aku menggeleng. Aku benar-benar tidak tahu apa yang sedang terjadi. "Semalam, tetangga kita ada yang meninggal, Bu, karena kebakaran. Aku mendapatkan telepon dari Pak RT untuk segera pulang. Karena saat mereka berusaha memadamkan api, mereka menemukan ibu pingsan di belakang rumah itu," kata Rina. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Ternyata kejadian itu memang benar terjadi, seperti yang ada dalam mimpiku. Aku lega karena mereka gagal menjadikanku sebagai tumbal untuk pesugihannya. Demikian kisah hari ini. Jangan lupa nantikan kisah terbaru dari kami. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.